Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Oke ya, di video pembahasan kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK tentang laju reaksi part yang ketiga. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Soal nomor 11, percobaan penentuan laju reaksi 2H2 ditambah 2NO menjadi 2H2O plus N2 memberikan data sebagai berikut. Oke, datanya bisa dilihat di tabel. Harga tetapan laju reaksi dari reaksi tersebut. Oke, kita akan mencari nilai tetapan laju reaksinya. Nah, untuk mencari nilai tetapan laju reaksi atau K ya, maka kita harus tahu terlebih dahulu orde masing-masing, orde terhadap H2 dan orde terhadap NO. Oke, untuk mencari orde terhadap H2, maka kita ambillah percobaan konsentrasi NO-nya yang sama. Nah, konsentrasi NO-nya yang sama di percobaan pertama dan percobaan yang kedua. Jadi kita buat kayak gini aja langsung ya. Ini kita anggap H2 ini orde terhadap X, H2 itu X, kemudian NO-nya kita anggap Y ordenya ya. Nah, karena konsentrasi NO-nya udah sama, ini langsung kita coret. Kalau untuk penjelasan lebih detailnya, kalian bisa lihat video pembahasan laju reaksi part yang pertama dan yang kedua ya. Di situ udah banyak penjelasan tentang orde reaksi. Ini langsung saya buat cepat aja, biar kita langsung bisa dapat nilai K nanti. Nah, karena NO-nya sudah sama, berarti tinggal kita bandingkan H2 dengan lajunya. Oke. H2-nya 0,01 per 0,02. Ini kita buat per aja langsung. Nah, kalau kita buat per, berarti disederhanakan, ini nilainya sama saja dengan 1 per 2. Ya, nggak, kita sederhanain aja. 1 per 2 pangkat, berapa tadi kita misalkan? Ordenya X. Sama dengan lajunya 32 per 32 per 64. Ini kita sederhanain juga, sama-sama dibagi 32 jadi 1 per 2. Jadi dapat nanti X-nya sama dengan 1. Nah, oke, udah dapat nilai X-nya 1. Sekarang kita mau mencari nilai Y. Mau mencari nilai Y, carilah persamaan H2-nya yang sama. H2 yang sama di percobaan yang 2 dan 3. Ini bisa langsung kita coret, berarti X-nya habis nanti. Tinggal sisa Y. Nah, Y-nya ini 0,02, ya kan? Sama kayak ini tadi. Ini kan 0,01 per 0,02. Nah, kalau untuk Y kita bandingkan 0,02 per 0,04, kita sederhanakan 2 per 4, 2 per 4 juga setengah. Jadi setengah pangkat Y, 1 per 2 pangkat Y. Sama dengan lajunya 64 per 256. Kita sederhanakan juga. 64 per 256 sama-sama dibagi 64. Jadi 1 per 4. Nah, ingat sifat eksponen kita sederhanakan, berarti ini 1 per 2 pangkat Y. 1 per 4 kita sederhanakan jadi kita ubah bentuk lain, setengah pangkat 2. Nah, berapa nilai Y-nya? Jadi Y-nya sama dengan 2. Oke, sudah dapat nilai X sama Y, orde reaksinya. Sekarang kita masuk ke rumus persamaan laju. Sehingga kita dapetin rumus persamaan lajunya. V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X. Konsentrasi H2 dulu aja ya. Konsentrasi H2 pangkat X. X-nya tadi dapat 1. Kalau 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Dikali konsentrasi NO pangkat 2. Nah, untuk mencari nilai K, kita gunakan rumus persamaan laju ini. Kita substitusikan dari data tabel, mau ambil percobaan berapa, misalkan percobaan 1, 2, atau 3 sama aja.
Kita ambil percobaan 1 aja ya, biar lebih gampang, angkanya lebih kecil. Oke, kita substitusikan semua nilainya. Percobaan 1, V-nya 32. Kita ganti aja nih 32. Sama dengan, nanti satuannya kayaknya ngikutin ya. K yang dicari, konsentrasi H2-nya 0,01, boleh ini kita ubah jadi 10 pangkat negatif 2, biar perhitungannya lebih gampang ya. Dikali konsentrasi NO-nya 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. 32 sama dengan K dikali 10 pangkat negatif 2, 2 dikuadratkan 4, dikali 10 min 2 dikuadratkan 10 pangkat negatif 4. Oke, jadi 32 sama dengan K dikali 4 kali, kalau perpangkatan dikali, pangkatnya ditambah. 10 min 4 berarti min 2 ditambah min 4, 10 pangkat negatif 6. Jadi berapa nilai K-nya? Sehingga K sama dengan 32 dibagi 4, min 6 naik ke atas ya, kali 10 pangkat 6. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi hasilnya 8 kali 10 pangkat 6. Itulah nilai konstantanya. Ada nggak jawabannya? Ada ya, jawabannya D. Oke, sampai di sini bisa difahami ya? Bisa. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 12. Soal nomor 12, percobaan penentuan laju reaksi 2 ICl ditambah H2 menjadi I2 plus 2 HCl memberikan data sebagai berikut. Datanya bisa lihat di the table. Persamaan laju reaksi tersebut. Oh, ini lebih gampang daripada soal nomor 11. Kita hanya butuh menentukan ordernya. Oke, kita langsung aja. Mencari order terhadap ICl, kita anggap dulu aja. Oh, ICl ini ordernya X ya. Y sebagai Y, H2 sebagai Y. Sekarang kita mau mencari order terhadap H2. Mencari order terhadap ICl dulu aja. Mencari order terhadap ICl berarti cari H2-nya yang sama. Berarti yang sama percobaan pertama dan kedua, langsung kita coret ini ya. Nah, sisanya tinggal ICl-nya 0,10 per 0,2. 0,10 per 0,2 kita sederhanakan jadi sama dengan setengah aja ya. Kita ubah setengah, kita jawab. Jadi setengah pangkat X, 1 per 2 pangkat X. Sama dengan lajunya. Nah, lajunya itu 1,5 per 3. 10 pangkat min 3-nya ini boleh dibuang aja kan nih, sama nih. Berarti tinggal 1,5 per 3. Sama-sama kita bagi 1,5, jadi sama dengan 1 per 2. Oke, dapat X-nya karena kan udah sama nih, sama-sama setengah. Setengah ini kan artinya pangkat 1. Jadi dapat X-nya sama dengan 1. Oke, mencari order terhadap Y. Cari persamaan ICl-nya yang sama, percobaan yang sama, 1 dan 3. Kita coret, berarti sisanya 0,1 per 0,05. 0,01 per 0,05 kita sederhana. Sama-sama dibagi dengan angka yang paling kecil itu 0,05. 0,1 dibagi 0,05, 2. Berarti ini 2 per 1. 2 per 1 pangkat Y, atau 2 saja ya. 2 pangkat Y. Sama dengan lajunya. Lajunya 1,5 ini kan 10 pangkat min 4. Ini 10 pangkat min 3, ini 10 pangkat min 4. Berarti ini kayak gini kan. 1,5 per 7,5. Ini habis yang atas, yang ini sisa min 1. Naik ke atas jadi 75. Naik ke atas jadi positif ya enggak? Naik ke atas jadi 10 kali 10 ini. Jadi sisanya 15 per 7,5. Oke. 15 per 7,5 hasilnya 2. Jadi dapat di sini 2 juga. Nah, berapa Y-nya? Jadi Y-nya sama dengan 1. Oke, kita dapat masing-masing ordernya sama dengan 1. Yang ditanya persamaan laju.
Oh, di sini dia disimbolkan sebagai R, sehingga persamaan lajunya atau R sama dengan K dikali konsentrasi ICl-nya tadi X kan. X-nya berapa? X-nya 1, nggak usah ditulis. Pangkat 1 dikali konsentrasi H2 pangkat Y. Y-nya 1 juga nggak usah ditulis. Nah, ada nggak persamaannya? Jawabannya adalah D. Oke, sampai di sini bisa difahami ya. Soal nomor 13, ini soal UTBK terbaru tahun 2021 kemarin ya. 2A ditambah B menjadi A2B memiliki hukum laju reaksi R sama dengan 0,5 konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B. Jika 1,6 molar zat A, oke, di sini diketahui ada molaritas zat A. 1,6 direaksikan dengan 1,2 molar zat B. Nah, maka laju reaksinya setelah 25% zat A bereaksi berapa? Nah, kita akan mencari laju reaksi setelah 25% zat A-nya bereaksi. Oke, sekarang kita cari dulu berapa molaritas dari 25% zat A. 25% dari mana? 25% dari 1,6. Kita jawab di atas saja ya. Jadi 25% dari zat A, kita cari dulu molnya setelah dia bereaksi. 25% zat A. Nah, 25% artinya 25 per 100 dari 1,6 tadi ya, 1,6. Nah, berapa ini? 25 per 100 artinya 0,25. 0,25 kita kalikan 1,6. Hasilnya sama dengan 0,4. Oke, dapat yang bereaksi. Yang bereaksi ternyata 0,4 untuk zat A-nya. Sekarang kita cari berapa sisanya setelah dia bereaksi 0,4, ya kan? Kita masuk ke persamaan reaksi, mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula zat A-nya tadi 1,6, kita ganti ya dari soal 1,6. Bereaksinya 0,4 tadi. Kemudian B, mula-mulanya 1,2 dari soalnya juga. Kalau mula-mula berarti produk belum terbentuk. Pada saat bereaksi dari B, kita gunakan perbandingan koefisien. 1/2 dikali 0,4. Jadi sama dengan 0,2. Oke, 0,2. A2B juga sama, kita bandingkan ya. Tapi kayaknya nggak butuh produk ya, kita butuh untuk konsentrasi A dan B saja, karena kita mencari laju reaksi itu kan butuh reaktannya aja. Ini boleh sih kalau mau dicari. Berarti 1/2 kali 0,4. Jadi sama 0,2 juga. Tapi sebenarnya kita nggak butuh yang ini ya. 0,2. Yang di sebelah kanan kita tambah 0,2. Di kiri kita kurang 1,6. Dikurang dengan 0,4. Hasilnya 1,2. Oke. B2 1,2 dikurang 0,2 1,0 atau 1 sama aja ya. Nah, sudah ada masing-masing sisanya. Kita masukin ke rumus persamaan laju tadi. R sama dengan 0,5. K-nya kan konstantanya udah ada tadi. 0,5 atau setengah sama ya. Dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B. Nah, kita kan setelah 25%, artinya kalau setelah 25% berarti kita cari mol yang ini pakainya 1,2 dengan 1. Kita ganti 0,5 dikali A nya 1,2. Jadi ini 0,5 dikali A nya 1,2 dipangkatin 2 dulu dikali B nya 1. Oke, kalau dikali 1 tetap sama, nggak usah kita kaliin lagi, nggak apa ya. 1,2 dikuadratkan 1,44. Jadi di sini 1,2 ini 0,5 dikali dengan 1,44. Nah, berapa hasilnya? 0,5 dikali 1,44 hasilnya 0,72. Oke, coba cek di jawaban ada nggak 0,72.
molar per sekon min 1 atau sekon min 1 aja. Ada jawabannya A. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Soal nomor 14, pada reaksi berorde 1 berikut menurut persamaan reaksi 2NO2Cl menjadi 2NO2 ditambah Cl2. Pada 45 derajat, konsentrasi awal NO diketahui di soal konsentrasi awalnya 1,2 kali 10 pangkat negatif 2. Ini untuk konsentrasi NO-nya. Oke, lanjut dan laju awal, ada laju juga. Awalnya 4,8 kali 10 min 4. Pada temperatur yang sama, laju awal reaksi tersebut pada konsentrasi NO2Cl-nya 3,6 kali 10 pangkat min 2 itu berapa nilainya? Jadi untuk mencari lajunya, kita harus tahu dulu berapa nilai konstantanya. Konstanta laju bisa kita dapatkan di data yang awal tadi. Oke, kita tahap pertama cari dulu konstanta laju. Oke, kita masukkan ke rumusnya. NO2Cl-nya orde 1 berarti pangkatnya 1. Laju di awalnya tadi diketahui di soal 4,8 kali 10 pangkat negatif 4 kali 10 pangkat negatif 4 sama dengan K yang kita cari. Konsentrasi di awalnya tadi 1,2 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, berapa nilai K-nya? Jadi dapat nilai K sama dengan 4,8 kali 10 pangkat negatif 4 dibagi 1,2 kali 10 pangkat negatif 2. Oke, berapa nilai K-nya? 4,8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 kali 10 pangkat negatif 2. Oke ya. Dapatkah? Oke, yang ditanya laju reaksinya ketika konsentrasi NO2Cl-nya 3,6 kali 10 min 2. Kita ganti aja nih. K-nya kan udah dapet. K-nya 4 kali 10 pangkat negatif 2. Dikali konsentrasi NO2Cl2 3,6 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, 4 dikali 3,6 hasilnya sama dengan 14,4 ya. Oke, 14,4 dikali 10 pangkat negatif 4. Ada nggak jawabannya? Oh, nggak ada, semuanya pilihannya ada min 4-nya 2 tapi bukan 14,4. Oke, berarti kita ubah jadi pangkat negatif 3. Ini kita ubah jadi 1,44 kali 10 pangkat negatif 3. Ada nggak? Ada, jawabannya adalah D. Udah ya, D. Nah, bisa difahami sampai di sini? Oke, bisa ya. Oke, untuk video pembahasan laju reaksi part yang ketiga kita cukup 4 soal ini aja dulu. Nanti berikutnya kita lanjut ke part yang keempat aja ya. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video pembahasan ini sangat bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.